Halo guys, welcome back to Bintang Tarot YouTube channel. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat ramalan cinta untuk zodiak Scorpio bertemakan hubungan kamu dan dia di sepanjang bulan Januari tahun 2024. Sun, Moon, Rising, Venus tidak resonate untuk semua. Scorpio di luar sana mungkin hanya resonate untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiak Scorpio saja. Dan misal apa yang saya sampaikan ini nanti menurut kalian cukup bermanfaat atau cukup resonate, saya mohon support dan dukungannya ya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang ingin private reading dengan kami, kalian bisa menikmati harga promo dari kami ya. Kalian bisa hubungi nomor WA kami yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi gini, saya melihat di dalam sebuah hubungan asmara kamu saat ini langsung kayak ada perubahan secara drastis gitu. Perubahan yang lebih ke arah apa ya? Ke arah kurang baik, ke arah negatif beberapa Scorpio. Kayak salah satu dari kamu tuh kayak suka tebar pesona gitu loh, atau lebih tepatnya kayak kurang bersyukur sudah mempunyai pasangan, kayak masih kurang. Ini kayak ada apa ya, ada dua pemikiran yang berbeda. Salah satu dari kamu kayak mikir, kenapa dia kok seperti ini, kenapa dia kok kok kayak nggak bisa totalitas mencintai, totalitas menerima. Tapi yang satunya, dari sudut pandang yang satunya, kayak dia nggak bisa bersyukur atau kayak masih kurang gitu. Bahasanya lebih tepatnya gini, antara kamu dan dia itu sebenarnya kayak bukan pasangan yang cocok. Ini dalam sebuah energi kayak lebih ke arah gini ya, Scorpio. Mungkin dia diciptakan hadir dalam kehidupan kamu untuk memberi warna atau untuk mengukir cerita, bukan untuk stay together. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena endingnya kamu dan dia ini akan berakhir, akan berpisah. Cuma kayak itu tadi, prosesnya cukup memakan waktu dan melelahkan ya. Kayak itu tadi, dihadapkan dengan kayak apa ya, ada kejanggalan yang kamu rasa kok nggak sesuai dan lain sebagainya. Kayak tiba-tiba intinya kayak apa ya, lebih banyak nggak ada sebuah kecocokan satu sama lain yang saya bisa lihat di sini, Scorpio. Kayak sebenarnya kalau kalian apa ya, melihat dengan jernih ya, kamu dan dia itu sebenarnya bertentangan dalam segala aspek, itu bertentangan. Tapi karena mungkin di awal salah satu dari kamu kayak ya suka, ya cinta, terus tetap melanjutkan hubungan ini walaupun itu kayak misal ditanya apakah nanti hubungan ini akan sukses atau enggak ya, itu kayak nggak bisa ngejawab, tetap dijalani itu sih. Ya memang kayak gini ya, setiap manusia itu nggak mungkin langsung bertemu dengan seseorang yang tepat. Ya ada, tapi tuh kalau saya melihat tuh nggak banyak. Lebih ke arah yang banyak itu kayak sering bertemu dengan seseorang yang salah, dengan tujuan lebih lebih ke arah kayak gini, semesta mempertemukan kita dengan seseorang yang mungkin kurang baik atau kurang tepat. Di situ kayak kita dituntut untuk apa ya, menjadi atau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan, tapi kalau yang menurut Tuhan itu udah baik, itu udah jelas baik untuk kita. Contoh gimana kalau kita ngerti dia nggak baik sama kita, kita dihadapkan dengan dia dipenuhi perbanyakan apa ya, dipenuhi banyak masalah. Jadi kayak dalam sebuah 100% ya, mungkin di angka 60-70% tuh kayak berantem sedih, sisanya kebahagiaan. Berarti itu tuh saya bilang dia bukan seorang yang tepat untuk kita, Scorpio. Karena kalau dia yang tepat untuk kita, dia akan selalu bisa membahagiakan kita tanpa kita minta. Tapi kalau dia hanya bisa memberikan sebuah perdebatan, konflik, menimbulkan rasa kecurigaan dan lain sebagainya, itu wajib kita evaluasi. Apakah hubungan seperti ini yang kita minta? Otomatis kan tidak. Terus apa keputusan kita? Ini cukup jelas. Kalau kamu terus-menerus jalani, semakin berat, semakin bimbang, endingnya berakhir. Inilah bahasanya.
pacaran berpasangan dengan dia bertahun-tahun, tapi nikahnya dengan orang lain. Ini definisi gambaran seperti itu, energi ini yang saya lihat. Jadi kan mungkin bagi kita yang sudah ngejalanin nih, berarti kan buang-buang waktu. Udah lama-lama kok gini. Kita ngukurnya di sini. Di dalam sebuah hubungan asmara yang kita jalani saat ini tuh lebih banyak kebahagiaannya atau lebih banyak sedihnya. Tapi kalau di atas 50% kita lebih banyak sedihnya, lebih banyak mikir, lebih banyak overthinking, lebih baik kita tarik mundur. Kita nggak usah teruskan. Tapi kalau lebih di atas 50% masih lebih baik kebaikannya. Ini kayak gini loh. Kita kan baik secara logika, kita analisa secara logika udah baik. Bukan kayak dipaksakan baik, ya itu beda. Kalau benar-benar baik ya kamu bisa lanjut. Tapi kalau endingnya seperti yang saya lihat ini, semakin lama kok malah semakin beban, semakin lama kayak malah semakin memberatkan kamu, ya itu wajib untuk kamu evaluasi ya. Kurang lebihnya seperti itu. Scorpio. Ini kenapa kok bisa sampai ragu di sini? Sebenarnya ini kayak kembali lagi di diri kamu. Di sisi lain kamu masih ada harapan. Tapi sedang gini, secara fakta kamu tahu hubungan ini sebenarnya berat loh. Untuk diperbaiki atau untuk dijalani atau untuk diselamatkan sebenarnya berat. Secara logika kamu tahu itu. Tapi kamu kayak nggak bisa ngelawan atau nggak bisa ngontrol perasaan kamu atau keinginan kamu. Jawaban mungkin kayak gini, feeling kamu. Siapa tahu kedepannya dia bisa berubah, siapa tahu kedepannya dia bisa lebih baik. Itu kan asumsi kamu. Siapa tahu juga kalau kita berpikir netral, siapa tahu juga memang benar-benar buruk. Apakah kita nggak benar-benar terlalu sayang dengan waktu yang kita sudah dedikasikan untuk hubungan itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Scorpio. Baik, kita coba lihat untuk energi kartu saran di sini Scorpio. Intinya kayak gini loh, kamu harus membahagiakan diri kamu terlebih dahulu dengan lingkup orang-orang terdekat kamu, bisa keluarga. Kenapa? Karena cukup jelas kalau kamu teruskan hubungan ini, kamu fokuskan hubungan ini, bukan kebahagiaan tapi kesedihan yang kamu dapat.